Bayangin suasana Mekkah tahun 8 Hijriah. Kota yang dulu jadi tempat Nabi Muhammad dan para sahabat diusir, dihina, bahkan disiksa. Sekarang justru dibebaskan, bukan dengan balas dendam, tapi dengan penuh rahmat. Inilah yang dikenal dengan peristiwa Fathu Makkah atau pembebasan Mekkah. Di momen ini, sosok Abu Bakar juga ada di tengah-tengah rombongan kaum muslimin. Beliau saksi langsung bagaimana sebuah perjalanan panjang dakwah Islam yang dulunya penuh tekanan, akhirnya sampai pada titik kemenangan yang luar biasa. Tapi, ada hal menarik. Ketika kebanyakan orang merayakan kemenangan itu, Abu Bakar justru merasa sesuatu yang beda. Ceritanya begini. Setelah Fathu Makkah, turunlah surah An-Nasr, bunyi ayatnya, "Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat." Buat kebanyakan sahabat, ayat ini terasa seperti kabar gembira. Bayangin aja, orang-orang masuk Islam secara besar-besaran. Islam akhirnya diterima luas. Siapa yang gak senang? Tapi Abu Bakar punya pandangan yang lebih dalam. Dia ngerti surah ini sebenarnya bukan cuma kabar kemenangan. Ini adalah kode halus dari Allah. Kemenangan besar itu justru pertanda kalau tugas Nabi di dunia hampir selesai. Dengan kata lain, waktunya perpisahan dengan Rasulullah sudah dekat. Dan disinilah Abu Bakar gak bisa tahan air mata. Beliau menangis, karena lebih peka terhadap makna tersembunyi dari ayat itu. Bukan sekadar soal kemenangan, tapi tentang perpisahan yang bakal datang. Kalau kita pikir-pikir, disitulah letak kecerdasan hati Abu Bakar. Kebanyakan orang mungkin sibuk merayakan, tapi beliau langsung sadar bahwa kemenangan bukanlah akhir dari segalanya. Justru itu adalah tanda akan datangnya ujian baru. Hidup tanpa bimbingan langsung Nabi Muhammad. Dari sini kita bisa belajar, kadang sesuatu yang kelihatan indah dan menyenangkan, ternyata menyimpan makna lain yang lebih dalam. Gak semua orang peka, kecuali mereka yang hatinya benar-benar dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Jadi Fathu Makkah itu bukan sekadar momen politik atau militer, itu momen spiritual. Dan Abu Bakar, sahabat terdekat Nabi, menunjukkan kepekaan luar biasa dengan menangis saat turun surah An-Nasr. Pertanyaannya buat kita sekarang, apakah kita bisa membaca tanda-tanda dalam hidup kita dengan jernih, seperti Abu Bakar membaca tanda perpisahan itu? Atau jangan-jangan kita terlalu sibuk merayakan hal-hal kecil, sampai lupa esensi yang sebenarnya? Itulah kisah Abu Bakar pada Fathu Makkah. Kemenangan besar yang justru mengajarkan tentang kesadaran, ketulusan, dan rasa cinta sejati kepada Rasulullah.